تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Nah sekarang kalau oke, saya mau jadi eksportir, saya mau ekspor, ekspornya kemana? Nah ini peta dunia, ya peta dunia. Kalau kita melihat statistik ekspor Indonesia dari tahun ke tahun, tahun ini, tahun kemarin, 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, ternyata sampai 30-40 tahun yang lalu nggak beranjak ke negaranya itu aja. Pemerintah menyebutnya itu dengan negara tujuan ekspor tradisional. Maksudnya apa? Secara tradisi, ekspor Indonesia itu ya ke itu aja. Mana itu? Kalau nggak ke Eropa, ke Amerika, ke Jepang. Gitu. Nah, sekarang pemerintah baru menyadari, ya nggak apa-apa, terlambat daripada tidak. Jadi, sekarang mendorong untuk ekspor ke negara-negara non-tradisional disebutnya. Maksudnya apa? Dunia ini kan luas. Kenapa nggak ekspor ke Timur Tengah? Kenapa nggak ekspor ke Afrika? Kenapa nggak ekspor ke Asia Tengah? Kalaupun pengen ke Amerika, jangan ke Amerika Serikat. Ada Kanada, ada Amerika Latin, gitu. Nah, kenapa Pak memang dengan ekspor ke negara tradisional itu? Jadi, kenapa? Satu, kalau Anda ekspornya ke Amerika, ke Eropa, ke Jepang, persaingannya sangat ketat. Ya. Satu. Kedua, peraturannya juga sangat ketat. Kira-kira kalau ekspor ke Malaysia sama mau ekspor ke Jerman, kira-kira sama nggak kira-kira aturan di negara tujuannya? Sama nggak? Beda, ya, beda. Apalagi kalau mau ekspor ke Sudan, sama ekspor ke Paris umpamanya. Sama nggak kira-kira? Beda. Lebih gampang yang mana? Iya, lebih gampang ke negara-negara berkembang. Ya, lebih. Buat pemula, nah slide ini saya tujukan supaya bagi kita yang pemula, tolong hindari mindset kalau ekspor itu harus ke negara-negara tradisional. Amerika, Eropa, Jepang. Berpuluh tahun ekspor kita ke sana, akhirnya apa? Tidak tergarap. Percaya nggak? Kenapa kami tadi di awal saya memperkenalkan ada PT Rumah Produk Indonesia. Kita buat namanya The House of Indonesia Product di Jeddah, Saudi Arabia. Indonesia sama Thailand aja. Thailand jauh lebih besar ekspornya daripada Indonesia ke Saudi Arabia. Kira-kira produknya apa Thailand? Gitu. Kalau ada orang Arab ingin membeli buah mangga dari Thailand sama dari Indonesia, buahnya sama, mutunya sama, harganya sama, kira-kira pilih yang dari mana? Dari Thailand? Dari Indonesia? Dari Indonesia, ya. Sesama Muslim gitu ya, gitu. Ya. Mau ekspor, mau beli sepatu umpamanya. Ya, dari Indonesia atau dari Thailand? Dari mana kira-kira? Dari Indonesia. Tapi kenapa ekspor kita kok nggak sedikit sekali? Nyaris nggak ada. Kenapa kira-kira? Nggak punya wacana. Oh, wacananya apa jadi? Nggak ada linknya. Sedikit. Ya. Karena kualitasnya nggak juga tuh kalau pergi ke sana yang kualitasnya apa juga ada. Beneran. Ada. Pasar ekspor itu tidak hanya bicara barang yang kualitas tinggi ya, enggak. Barang untuk pasar becek pun ada di pasar ekspor. Iya. Ibu bapak pergi, kalau pergi umroh, pergi haji, beli oleh-oleh kan mau yang bagus ada, mau yang ini juga ada, ya. Pergi jalan-jalan ke Dubai, pergi jalan-jalan ke Australia, nanti juga beli oleh-oleh, kaos yang harganya 150 ribuan ada, tapi yang sekelas di Malioboro yang 20 ribuan juga ada. Ada. Tapi yang semurah-murahnya yang 20 ribuan di Malioboro, di Dubai, harganya 70 ribu itu dalam rupiah. Artinya mungkin nggak kita ekspor ke sana? Mungkin. Mungkin.
Ya kan biasa orang kalau pergi ke satu negara pulang buat anaknya, buat tetangganya, buat temen, buat apa beli kaos yang ada gambar ikon negara itu kan. Kalau ke Dubai ada gambar apa? Menara Burj Khalifa, ya, menara tertinggi di dunia. Gitu, beli itu. Emang itu buatan Dubai? Kaosnya buatan Cina. Buatan Cina. Kenapa nggak buatan Jogja? Yang biasa nyuplai di itu, bahkan kalau beli banyak itu di Malioboro 17.500 dapat satu kaos. Iya. Saya bingung itu gimana itu bikinnya. Gitu. Kira-kira bisa nggak? Kaosnya mutunya kayak gitu? Bisa. 70.000 di Dubai saya beli. Bisa. Jadi, ya bisa. Jadi itu. Ya, kalau pengen ke Asia Timur ya jangan ke Jepang. Ya, ada Eropa, ada Korea, ada Taiwan yang peraturannya tidak seketat Jepang. Kalau pengen ke Eropa, ya Eropa Timur, Mas. Ya, jangan Eropa Barat. Ya, atau Rusia sekalian. Negaranya besar, negara terluas di dunia itu Rusia. Ya, saya bulan November yang lalu ke Rusia. Saya pikir juga tadinya Rusia kan di Eropa. Peraturannya seketat ke Eropa. Enggak. Mau bawa jualan keripik, jualan apa, bebas masuk. Beneran. Gitu. Mau jualan handicraft nih dari kayu, masuk ke Amerika. Waduh, ini kayu hasil kayunya dari mana? Harus ada surat. Namanya SVLK, surat verifikasi legalitas kayu. Bahwa kayu itu bukan dari hutan. Ya. Kemudian juga pakai catnya ada kandungannya apa aja di masalah. Ya, kalau ekspornya ke Sudan kira-kira ditanya nggak itu? Enggak. Ya? Iya. Yang penting Topik kan nggak gaya apa masa ekspor ke Sudan. Ini bukan mau gaya apa mau bisnis ya. Iya. Ya. Nanti kalau sudah lancar, sudah ini baru. Gitu. Ya, jadi negara tujuan ekspornya utamakan negara tujuan ekspor non tradisional, yaitu selain dari apa? Amerika, Eropa, Jepang. Nah, kemudian apa itu ekspor? Nah, ada teorinya sedikit sekarang ya. Sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan nomor 13 tahun 2012 tentang ketentuan umum di bidang ekspor. Di situ disebut ya, yang berlaku sekarang yang ini ketentuannya. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Ya. Jadi sepanjang kita mengeluarkan barang dari daerah pabean itu namanya ekspor. Apa itu daerah pabean? Daerah pabean adalah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona eksklusif dan seterusnya. Intinya kalau kita bawa barang keluar wilayah Indonesia namanya ekspor. Tidak disebut di situ minimum nilainya sekian. Tidak ada ketentuan minimal ekspor. Jadi Pak, saya sebenarnya udah ekspor Pak, tapi malu masih sedikit. Ya namanya ekspor. Dan jangan khawatir, semua yang besar berawal dari yang kecil. Ya sebaiknya memang kalau mulai yang kecil dulu, jangan langsung besar. Ya sambil belajar terus baru ditingkatkan. Itu jangan khawatir, mulainya memang harus dari kecil. Dan memang tidak ada ketentuan. Jadi yang tadi saya cerita di depan ekspor jersey itu bukannya berarti satu kontainer ekspor jersey, tidak. Cuma 2 lembar, boleh. Jaket kulit dari mana sini? Banding. Nah, ya jaket kulit satu ekspor, satu jaket kulit boleh nggak? Ekspor bukan Pak? Ekspor. Hanya saja biasanya kalau kita ngirim sedikit sama ngirim banyak, ongkosnya murah mana? Murah banyak. Jadi kita bisa ngirim sedikit kalau barangnya barang yang apa? Yang mahal. Kalau barang murah ya nggak bisa. Pak, saya alhamdulillah Pak, nih ada juga peserta pelatihan ini cerita. Kemarin dapat order
dari Malaysia Pak, mau beli keripik singkong saya. Dia mau beli 50 kilo katanya. Saya pergi ke DHL ya. DHL itu semacam JNE-nya kalau ke luar negeri. Masa ongkosnya 10 juta Pak katanya. Oh, jadi gimana saya bisa ekspor, berapa harga keripiknya katanya. Gitu ya. Jadi kalau keripik singkong nggak cocok kirimnya, cuma sedikit, harus banyak. Tapi kalau jaket kulit cocok nggak? Cocok. Semahal-mahalnya jaket kulit di mana tadi? Berapa ya harganya? Semahal-mahalnya. Paling tinggi 1 juta paling ya. 2 juta mungkin ada, tapi susah nyarinya. Ya susah nyarinya kan, dari jaket kulit yang harga 2 juta susah di sini. Di Itali, semurah-murahnya jaket kulit harganya dalam rupiah 7 juta. Semurah-murahnya. Yang mahal berapa? 20 juta, 30 juta. Mungkin nggak jadi diekspor itu? Mungkin. Desainnya Pak, ya sekarang buka aja Google semua. Ya, desainnya lagi ngetren yang model gitu. Bisa nggak orang kita bikin? Bisa. Bisa. Ya, asal jangan sama persis. Ya, pernah dengar ATM? Anjungan tunai mandiri? Bukan. Apa? Amati, tiru, modifikasi ya. Jadi Cina itu maju gara-gara ini katanya. Jadi niru aja. Tapi jangan sama persis plek gitu. Dibuat modifikasi sedikit. Nah, ya lahirnya lah diganti apanya. Jadi sangat mungkin bisa. Ya, paling tinggi harganya 1 juta. Bisa dijual sana harga yang paling murah 7 juta, jual aja 6 juta. Ongkos pakai DHL nggak sampai 1 juta. Masih jadi 2 juta. Bisa. Cari pembelinya gimana Pak? Nah, itu nanti ini di sini ya. Oke, lanjut. Ya, jadi gitu ekspor. Kemudian siapa yang bisa jadi eksportir? Ya, mendirikan perusahaan eksportir. Sesuai dengan peraturan itu, peraturan tadi juga nomor 13 tahun 2012, di situ disebut eksportir adalah perorangan, lembaga atau badan usaha. Hanya saja sejak tahun 2020 ini, 2020 baru aja bulan kemarin Januari, perorangan tidak boleh lagi jadi eksportir. Harus badan usaha sekarang. Yang disebut badan usaha bisa CV, bisa PT atau koperasi. Ya, jadi sekarang harus berbadan hukum. Padahal di peraturan Menteri Perdagangannya masih berlaku ini, tidak berbadan hukum dan perorangan juga boleh. Tapi ya nggak bisa lagi sekarang. Ya, nanti nggak bisa aja nggak keluar izinnya. Nah, izin-izinnya tadi ini ya, nomor 3 nih. Izin-izinnya apa? Jadi syaratnya sekarang untuk bisa jadi eksportir nih, ibu bapak bikin perusahaan, pingin perusahaan ekspor. Syaratnya sekarang hanya 2. Yang lama ada banyak, ada NPWP, ada SIUP, TDP, dan NIK. Ini dulu. Ya, mulai tahun 2020 ini, mulai 2020 baru aja, cukup 2 aja, NPWP dan NIB. NPWP apa? Nomor pokok wajib pajak. Bayar apa gratis dapatnya? Gratis. Ya, gratis. Bahkan bisa online. Nggak percaya datang aja ke kantor pajak. Ya, kalau di Bogor bahkan disuguhin, dapat teh botol. Nah, kemudian NIB gratis apa bayar? Gratis juga. Bahkan daftarnya online. Ya, NIB itu nomor induk berusaha, gratis. Daftarnya online di namanya lembaganya One Single Submission, ini webnya. oss.go.id. Ya. Berapa lama bisa jadi itu dokumen NIB-nya? Ada yang pernah bikin? Berapa? 1 pekan. Kelamaan. 10 menit dari. Ya, jadi sekarang ini bukan izin, jadi sebenarnya kan bukan izin. Minta izin apa kita? Cuman mendaftar supaya didata. Nah, kemudian kita punya nomor kemudian. Nomor itulah yang bisa digunakan. Nah, ini webnya NIB. Itu OSS. Ya. Ya, lembaga OSS di bawah BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Ya, jadi silakan nih ada pengumuman, ada daftar masuk ya. Daftar masuk, terus ada formulir nanti di situ diisi, tapi syaratnya sudah harus punya NPWP ya, plus domisili usaha. Jadi tentu sudah punya badan usaha dulu kan. Badan usahanya apa? CV atau PT atau koperasi. Ya, kalau perorangan ya CV aja. Lebih simple. Kalau CV cukup pergi ke notaris. Ya, nanti buat CV didaftarkannya cukup di pengadilan negeri setempat. Tidak usah ke Kemenkumham, nggak usah. Biasanya lebih mahal. Kalau PT ya harus nanti notarisnya perlu waktu lama karena harus didaftarkan di Kemenkumham. Namanya Ditjen Sisminbakum, Sistem Administrasi Badan Hukum, Sisminbakum. Ya, kalau CV tidak, simpel aja. Dapat akte notaris, kemudian pergi ke mana? Ke pengadilan negeri, udah bisa itu udah terdaftar otomatis. Itu pun bisa kita minta bantuan si notaris sekalian, ya diborong. Plus satu lagi harus punya surat keterangan domisili usaha dari kelurahan atau balai desa. Nanti diketahui oleh camat. Nah, udah punya itu, tinggal buka OSS. 10 menit keluar OSS-nya. Nanti tanda tangannya siapa? Nggak perlu tanda tangan sekarang. Dokumennya ngambil di mana? Ngeprint sendiri. Supaya mau dipajang ya udah printan itu dipajang di kantor, di rumah, di kamar supaya kelihatan setiap hari ya. Nah, udah punya NIB masa nggak ekspor-ekspor nah gitu. Nah, jangan lupa nanti di bidang usahanya NIB itu nanti usahanya apa? Nanti dicontreng-contreng. Nah, harus ada usaha yang ekspor. Supaya nanti dengan kita contreng itu otomatis data kita bisa diakses oleh Bea Cukai. Tidak perlu lagi daftar lagi di Bea Cukai. Dulu pertama kali saya ekspor, setiap mau ekspor saya harus bawa lagi fotokopi seluruh dokumen perusahaan. Mulai dari akte, surat domisili, SIUP, TDP, NPWP dan sebagainya. Setiap mau ekspor tuh. Belakangan ada namanya NIK ini, nomor identitas kepabeanan. Nah, itu sudah lebih bagus. Jadi data kita disimpan oleh Bea Cukai. Kita cuma kasih tahu nomornya aja. Nanti dia cek, oh ya ini dokumen perusahaan. Udah lebih bagus. Sekarang semuanya terpusat. Ya, selain Bea Cukai nanti semua macam-macam juga bisa mengakses data kita. Nah, di aktenya anjuran saya, sekiranya kita mau berusaha di berbagai macam bidang, sebut aja di akte, nggak ada masalah. Ya, mau bidang apa. Tapi ada panduannya, namanya KLBI, Kitab Bidang Usaha Indonesia pokoknya itu. Ya, harus mengacu kepada itu. Notaris tahu itu, udah punya bukunya dia, nggak usah cari-cari. Notaris aja dia kasih lihat nih Pak, Bapak pilih yang mana usahanya. Gitu, ya. Nah, sebanyak-banyaknya juga boleh. Nah, tapi nanti waktu mengisi di OSS NIB, yang diisi hanya usaha yang sudah mau kita jalankan. Nanti bulan depan nambah lagi usaha, mau bikin toko mainan anak. Nah, tinggal buka lagi akun kita, isi lagi tambahkan, baru itu. Begitu juga jumlah karyawan, supaya bergengsi, masa perusahaan karyawannya cuma nggak ada karyawan, isi aja 10 orang. Ya. Itu dilakukan sama staf saya tuh. Karyawannya diisi 10 orang. Besoknya datang dari BPJS. Pak, betul di sini kantornya Pak Nur Samsu katanya. Mbak dari mana? Dari BPJS, Pak. Urusan apa, Mbak? Mau ngecek data BPJS karyawan Bapak katanya. Wah, tahu dari mana? Kan Bapak karyawannya 10 orang katanya. Tahu dari mana? Kan Bapak kemarin ngisi di ini ya, jadi kalau nggak ada karyawan ya nggak usah. Ada satu isi, dua ya nggak usah biar ngisi. Sekarang BPJS itu bagian dari kewajiban ya di kes dan belajar itu soal BPJS. Jadi masalah hukumnya apapun kalau udah kewajiban ya apa boleh buat. Kita harus ikut dan berkaitan dengan berbagai macam. Jadi ada satu karyawan kita BPJS-nya tidak terbayar, jadi ekspor nggak bisa. Nanti dicegat itu pas di pelabuhan. Oh, ini ada masalah BPJS yang belum lunas. Wah,
Gawat nggak gitu. Jadi kalau punya jadi jangan ditambah-tambah karyawannya, nggak apa-apa ya, nggak usah. Nah, ya soal pajak, soal apa sekarang semua jadi semua online di dalam satu sistem itu. Nah, oke. Nah, dengan 2 dokumen ini udah jadi eksportir, Ibu Bapak. Bisa, ya. Dua-duanya gratis, tidak usah bayar. Kemudian barang ekspor. Dalam peraturan Menteri Perdagangan sama pasal 2 ayat 1 barang ekspor dibagi 3. Ada barang bebas, barang dibatasi, dan barang dilarang. Barang bebas, ya kalau dulu perorangan hanya boleh ini, tapi sekarang perorangan kan sudah nggak boleh lagi ekspor, jadi harus badan usaha, ya hanya yang bisa diekspor barang bebas dan barang dibatasi. Ya. Untuk tahu mana barang bebas, barang dibatasi, cek di sini www.beacukai.go.id/btki, ya, atau di www.insw.go.id. INSW itu Indonesia National Single Window. Nah, yang ketiga barang yang dilarang untuk diekspor. Contohnya apa barang dilarang diekspor? Kira-kira senjata, apa lagi? Narkoba, ya narkoba. Apa lagi? Manusia, iya benar manusia. Kayu mentah. Ya kayu apa kayu log ya juga dilarang. Rotan mentah juga dilarang. Hewan langka, ya tanaman langka juga kan sering kita baca berita ada ketangkap ada mau ekspor terenggiling, mau ekspor burung cendrawasih dari Papua ya ditangkap itu juga barang yang dilarang. Yes. Kalau barang yang dibatasi boleh diekspor tapi dibatasi. Artinya dibatasi ada aturan yang menjadi pembatasnya. Contohnya gini. Contohnya beras. Beras itu barang yang dibatasi ekspornya. Jadi bukannya tidak boleh, boleh. Tapi yang diekspor harus beras premium. Aturannya gitu. Nah, untuk tahu beras premium itu atau untuk memastikan bahwa barang yang kita ekspor itu benar beras premium, kita harus dapat surat dari Kementerian Teknis yang berkaitan dengan produk itu. Jadi kalau beras kira-kira kementerian apa yang ngurus? Pertanian ya. Jadi kalau di daerah ya Dinas Pertanian. Ya, Bapak, Ibu tinggal datang ke Dinas Pertanian, saya mau ekspor beras. Yang boleh diekspor adalah beras premium. Apa beras premiumnya? Saya beras organik umpamanya gitu. Nanti si Kementerian Pertanian atau Dinas Pertanian memverifikasi, datang ke tempat Ibu, meriksa benar nggak organik. Benar, dia buat surat, namanya surat rekomendasi. Ditujukan ke Kementerian Perdagangan. Ya di daerah Dinas Perdagangan. Nanti dari Dinas Perdagangan terbit surat namanya ET, eksportir terdaftar. Ya. ET. Nah, sekarang bahkan baru-baru berapa bulan ini ada namanya ETS, eksportir terdaftar sementara. Ngurusnya cuma beberapa hari aja beres, 2 hari lah. Ya beres. Jadi sementara, yang penting dikeluarkan dulu suratnya, kalau dulu lama. Jadi nanti kalau dalam beberapa bulan tidak terrealisasi ekspornya, ya itu otomatis dicabut lagi suratnya. Gitu, karena ada banyak orang gitu ngurus-ngurus itu tahu-tahu nggak jadi ekspornya. Ya, nah. Itu untuk barang yang dibatasi. Contoh lain barang yang dibatasi, contohnya tas dari kulit buaya umpamanya, sepatu dari kulit buaya, itu barang yang dibatasi ekspornya. Pembatasnya apa? Artinya dia boleh diekspor, tapi apa pembatasnya? Bolehnya syaratnya apa? Nah, buayanya harus buaya yang dipelihara. Gitu. Jadi dari kementerian apa itu yang membawahi buaya? Kementerian Perbuayaan. Kementerian apa? Lingkungan hidup.
Kementeriannya di atasnya BKSDA, di atas lingkungan hidup, ya Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup sekarang, ya, gitu. Jadi di sana nanti juga diverifikasi kalau di daerah, jadi dinas kehutanan. Datang nanti ke tempat bapak, mana buayanya, diperiksa, dipeliharanya di mana? Ada itu pak, lagi minum kopi. Ya gitu, jadi benar penangkalan, jadi keluar surat rekomendasi baru jadi RT juga, kulit ular juga begitu, ya itu. Contoh lagi yang barang dibatasi, barang-barang tambang, ya barang tambang itu hanya kalau diolahnya sampai tahap apa? Ada peraturan menteri. Menteri apa kalau barang tambang? Kementeriannya. ESDM ya, energi dan sumber daya mineral. Itu ya. Oke, dan seterusnya. Nah, kalau yang dilarang ya itu lihat daftarnya di sini. Ada. Untuk tahu barang kita masuk barang bebas atau dibatasi atau dilarang, nah, bisa cek di sini. Ya. Nah, sering perusahaan forwarder menyebutnya lartas. Nah, kalau pernah dengar lartas itu ya. Nanti saya cek pak, barangnya kena lartas nggak, kata si forwarder. Lartas itu singkatan dari barang yang dilarang dan dibatasi. Ya, jadi nanti mengeceknya di mana si perusahaan forwarder di web ini. Barang kita itu kena larangan, dilarang tidak boleh benar-benar. Atau yang kena pembatasan syaratnya apa? Harus ada surat apa? Sangat tergantung barangnya. Ya. Tapi jangan khawatir, sebagian besar barang itu barang bebas. Sebagian besar barang bebas. Ada pertanyaan sampai sini? Wah, belum paham berarti ini ya. Baik, nah sekarang tadi pertanyaan prosesnya ya, nah, prosesnya. Yang datang terlambat ini tadi kita di awal mendata ya dari para peserta. Kira-kira apa sih yang dianggap sulit kalau bicara ekspor? Nah, ya, ini bukan tulisan saya ya, ini spidolnya. 1 cari pembeli, 2 dokumen, 3 izin-izin, 4 harga, 5 standar quality, pembayaran, pengiriman, pajak dan bea cukai, quantity, proses, komunikasi, marketing dan promosi sama return dan reject. Itu nanti kalau ada yang datang terlambat, oh enggak pak, saya ada lagi yang lain, saya itu silakan disampaikan ya, nanti kita tambahkan. Nah sebagian udah kita bahas, sebagian nanti akan kita bahas. Nah ini bicara tentang proses nanti. Jadi umpamanya kita di sini eksportir, ya. Di negara tujuan pembeli kita namanya importir. Ya. Di tengah-tengah inilah pihak-pihak yang membantu kita. Yang di dalam kotak ini. Siapa saja itu? 1 namanya shipping company. Shipping company dalam bahasa Indonesia perusahaan pelayaran kalau lewat laut pengirimannya. Kalau lewat udara perusahaan apa? Penerbangan, perusahaan penerbangan ya. Jadi perusahaan pelayaran atau perusahaan penerbangan itu bukan perusahaan kargo, bukan. Jadi perusahaan yang punya kapalnya kalau lewat laut. Kalau lewat udara perusahaan yang punya pesawat terbangnya. Jadi contohnya Garuda, Lion gitu. Ya, nah, itu yang punya pesawatnya ya, bukan perusahaan kargo yang memanfaatkan pesawat itu, bukan. Jadi yang punya perusahaan punya kapalnya, punya pesawatnya. Kalau ekspornya lewat darat ya yang punya truknya. Di Indonesia ada yang ekspor lewat darat? Ada nggak? Ada di Kalimantan. Kalimantan Barat, Kalimantan Timur itu ekspor langsung ke Malaysia lewat darat. Kemudian di Timor juga ada ya, Timor Barat ke Timur ya juga ekspor. Kemudian di Papua juga ada ya, dari Papua ke Papua Nugini. Ya, juga ada. Tapi kalau di Jogja nggak ada ya ekspor lewat darat, semua lewat laut atau udara pilihannya. Nah, nomor 1 adalah perusahaan pelayaran atau perusahaan penerbangan yang punya pesawatnya atau kapalnya. Nomor 2, freight forwarder atau sering disebut sehari-hari forwarder saja.
Atau dalam bahasa Indonesia disebut EMKL, Ekspedisi Muatan Kapal Laut. Kalau yang lewat udara namanya EMKU, U-nya pasti udara, K-nya kapal, jadi kapal udara. Boleh? Boleh. Ya udah terlanjur singkatannya gitu ya. Dulu orang nggak ada nyebut pesawat, nyebutnya kapal juga. Ada kapal naik ke Jogja naik apa? Naik kapal udara. Oh dulu gitu. Sekarang pesawat istilahnya. Ya. Jadi singkatannya dari dulu gitu. Ada MKL dan MKL. Nah kalau ini perusahaan jasa. Dia tidak punya kapal, tidak punya pesawat terbang. Contohnya perusahaan kargo tadi itu. Ya ini nih kelasnya ini forwarder. Ya. Nah, anjuran saya bukan hanya anjuran, jadi juga memang begitu seharusnya bagi kita eksportir cukup berhubungan dengan forwarder saja. Ya, forwarder saja. Nanti forwarder lah yang akan berhubungan dengan perusahaan penerbangan atau perusahaan pelayaran, tergantung kita mau ngirimnya lewat laut atau lewat udara, gitu. Ya, jadi cari perusahaan forwardernya persis seperti ibu bapak kalau mau kirim ke Surabaya, mau kirim ke Bali, mau kirim ke Medan, gitu. Ya, kan kita tidak mencari perusahaan truknya, yang punya truknya, cukup berhubungan dengan perusahaan kargonya tadi. Ya, perusahaan nanti dialah yang akan ngatur pakai truk yang mana, berangkatnya kapan, ya mereka yang ngatur. Kemudian yang lainnya yang warna biru ini. Warnanya kenapa dibedakan? Karena dia opsional, boleh digunakan, boleh tidak. Tidak wajib. Yang pertama perusahaan asuransi, ya kalau diasuransikan. Ya. Nah, bagi yang ikut cash tentu sudah tahu asuransi boleh enggak? Boleh? Syariah. Nah, ya, asuransi tidak boleh ya, asuransi haram. Jadi terus gimana Pak? Ya ini opsional. Jadi biasanya kalau saya pembelinya minta diasuransikan, saya anjurkan asuransikannya di negara kamu aja. Karena apa? Asuransi isi untuk kepentingan pembeli. Gitu. Jadi kalau dia ingin komplain, ingin klaim nanti lebih mudah juga urusannya. Gitu, ya. Jadi ini toh ini juga tidak wajib, ya. Kemudian yang berikutnya surveyor. Surveyor itu perusahaan jasa pemeriksa barang. Jadi barang kita diperiksa dulu oleh perusahaan itu atas permintaan pembeli. Contohnya pembeli baru mau pertama kalinya beli dari kita, dia belum percaya dengan kita. Ya, untuk itu dia minta diperiksa oleh surveyor barangnya. Supaya dia yakin barang yang dikirim itu persis seperti yang sampel kita umpamanya. Contohnya apa di Indonesia? Perusahaan seperti itu yang bisa memeriksa barang mewakili pembeli. Pembelinya percaya. Ada nggak di kita? Perusahaan jasa surveyor. Sukovindo. Ya, Sukovindo. Ada PT Surveyor Indonesia. Nah, dua-duanya BUMN tuh, Sukovindo dan Surveyor Indonesia BUMN. Ada juga yang swasta. Ada PT Karsurin, ada PT Bekjorindo, itu juga swasta, perusahaan surveyor. Sering juga disebutnya surveyor independen. Jadi dia mewakili kedua belah pihak, tidak berpihak kepada pembeli atau penjual. Dia periksa barangnya, nanti dia buat laporan. Nah ini juga untuk menghindari di dalam bisnis ekspor, Pak gimana nanti menghadapi itu yang tadi yang nomor 12, di retur atau di reject ya. Di dalam bisnis ekspor, apalagi yang ekspornya nilainya tidak besar, kita lah gitu ya. Nggak ada cerita retur. Nggak ada. Jadi kalau nggak diterima sama dia barangnya gimana? Ya udah. Mau dikirim balik, prosesnya lebih rumit daripada kita ekspor. Biayanya juga sangat besar. Ya, jadi kita dianggap ngimpor. Kalau kita ngimpor kan harus ada eksportirnya di sana dan importirnya kita. Nah, eksportirnya siapa di sana? Pembeli kita nerima aja nggak mau, boro-boro dia mau jadi urusin itu. Jadi biasanya apa kalau tidak diterima itu ya dimusnahkan di negara tujuan.
Nah, untuk menghindari itu gimana? Karena itu perlu diperiksa sama surveyor. Jadi menurut surveyor dilaporkan barangnya sudah sesuai dengan syarat yang diminta oleh pembeli. Apa saja yang diperiksa tergantung barangnya satu dan tergantung permintaan pembeli. Apa yang mau diperiksa? Contohnya, apa contoh barangnya? Bapak produknya apa? Elektronik. Nah, elektroniknya apa contohnya? Radio, laptop, laptop umpamanya kan, diperiksalah oleh surveyor laptop itu apa spesifikasi yang dijanjikan oleh kita, ya kapasitas memori kalau laptop kan, ininya itunya kondisinya kayak apa nanti dia periksa. Kalau satu kontainer gimana Pak periksa satu-satu? Dia punya ilmunya, ada di sampling namanya. Sampling itu kan ada ilmunya, ya nggak? Ada pelatihannya dan dia nanti ada sertifikat sebagai namanya PPC, petugas pengambil contoh. Jadi dari sekian ada jenis barang harus sekian. Jadi mau ekspor batu bara satu kapal yang isinya 50.000 ton, bukan 50.000-50.000-nya diperiksa, tapi diambil sampel kan, berapa sampel, berapa banyak, di mana, apa yang dianalisis itu ada ininya. Nah itulah kerjaannya si surveyor itu. Nanti dia buat laporan. Pembeli harus percaya itu. Kalau dia, oh tapi saya ini kan cuman ini, ya kenapa dia nggak masukkan? Jadi dia mintanya apa yang diperiksa. Sebut, nah itulah yang menjadi order ke si surveyor itu untuk memeriksa barang. Yaitu kalau diminta oleh pembeli. Kalau tidak diminta jangan tawar-tawarkan, karena apa? Ada biayanya itu. Ya. Tapi itu juga di awal membantu kita untuk menghindari nanti mispersepsi. Menurut kita sudah sesuai, menurut pembeli tidak, gitu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir bank, berkaitan dengan pembayaran, juga opsional. Ya. Boleh lewat bank, boleh juga tidak pembayaran ekspor itu. Kalau nggak lewat bank, lewat apa? Lewat LC lewat bank. Hah? Lewat e-money. Lewat e-money gimana e-money? Bukan e-money kali, Western Union umpamanya. Western Union bukan bank ya. Kan suka ada tuh orang kirim uang dari luar negeri lewat Western Union, tapi bukan bank itu. Kadang-kadang ada di kantor pos itu ya. Western Union. Atau ada lagi PayPal. Ya, atau ada lagi tunai. Ada ekspor bayar tunai. Di Bali banyak ya. Bayar tunai bawa uang. Dihitung. Gitu. Jangan terburu gembira ya. Kalau bayar tunai, Mister, kita langsung uangnya mau saya setorkan, kita bayarnya nanti di bank aja. Maksudnya apa? Supaya langsung diperiksa uangnya palsu enggak. Kan kita nggak tahu. Kalau rupiah kita biasa pegang. Oh ini palsu, tahu. Kalau uang dolar jarang-jarang lihat. Ya tahu-tahu palsu pula. Pernah kejadian banyak. Jadi ajak ke bank langsung disetor ke rekening kita. Tahuan kan? Oh asli semua udah. Oke. Ya ada juga yang begitu. Jadi ini juga opsional pembayaran lewat bank. Nah kalau lihat ini jadi kira-kira ekspor sama perdagangan dalam negeri antar kota antar pulau sama nggak pihak-pihak yang terlibatnya? Sama ya. Nah, karena itu tadi di awal saya sampaikan, bagi siapa yang pernah menggunakan jasa JNE, jasa Tiki, jasa ekspedisi, kargo, pasti bisa jadi eksportir. Karena sama aja, ya, cuman perusahaannya aja yang lain. Nah, bedanya hanya sedikit ini nih. Kalau ekspor kita ada namanya bea cukai, dalam bahasa Inggrisnya custom. Baik di negeri kita atau di luar negeri nanti di negara tujuan juga ada custom atau bea cukainya. Ya, perbedaannya hanya ini. Apa sih tugasnya bea cukai? Bikin ribet aja. Tugasnya hanya dua. Satu, memeriksa barang yang kita ekspor itu apakah barang yang dilarang apa bukan. Tadi, ya, gitu. Atau barang dibatasi apa bukan. Kalau barang dibatasi udah terpenuhi belum syarat-syaratnya tadi. Harus ada dokumen ET tadi itu. Ya, nanti didukung dengan dokumen-dokumen yang
Lain kalau barangnya dibatasi. Tapi kalau barang bebas, tidak ada masalah. Ada atau tidak ada bea cukai nggak masalah. Ya, satu itu tugasnya bea cukai, memastikan barang yang diekspor itu barang bebas, barang dibatasi atau barang yang dilarang. Kedua, memastikan dalam barang yang diekspor itu apakah ada pendapatan negara atau tidak. Kalau ada, udah dibayar belum? Gitu. Nah, yang ini nih, pajak ya, pajak dan bea cukai nomor 8. Di dalam bisnis ekspor tidak ada pajak. Tidak ada namanya pajak ekspor, nggak ada. Ya nggak ada. Jadi bahkan ibu bapak kalau jualan di dalam negeri harus memungut PPN, kalau ekspor tidak. Ekspor tidak ada PPN-nya, nol. Ekspor itu nggak kena PPN. Ya, jadi jangan kaget ya, barang buatan Jogja dijual di Jakarta dengan dijual di Kuala Lumpur lebih murah di Kuala Lumpur. Kenapa? Satu, kalau dijual Jakarta kena PPN, dijual di Kuala Lumpur tidak. Kedua, ongkos dari Jogja ke Jakarta lebih mahal daripada Jogja ke Kuala Lumpur. Emang iya Pak? Nah, nanti saya kasih tahu. Ya, bisa lebih murah. Ya tiket pesawat, saya kemarin beli tiket Jakarta Jogja, minggu depan saya mau ke Malaysia juga, lebih murah, jauh lebih murah. Ke Malaysia, ke Kuala Lumpur bisa bolak-balik, ke Jogja sekali jalan. Sekarang ini ya, bukan saya beli Garuda juga, enggak, belinya ke Batik ya. Jadi ongkosnya bisa lebih murah, satu. Terus kedua, tidak ada PPN. Jadi tidak ada pajak, ekspor nggak ada. Ya. Yang ada namanya bea keluar. Ya itu nama juga Pak, gitu ya, lain ya. Kalau pajak di bawah Ditjen Pajak, kalau bea keluar di bawah Ditjen Bea dan Cukai. Lain itunya. Nah, yang kena bea keluar juga hanya sedikit aja. Sebenarnya nanti, tapi nggak apa-apa kita supaya nyambung. Nah ini dia. Yang kena bea keluar hanya 1, 2, 3, 4, 5. Selain dari itu tidak. Ya, yang kena bea keluar hanya ini. Satu, kulit dan produk-produk dari kulit. Tadi sepatu, jaket, tas, dompet, nah dari kulit. Antara 15 sampai 25. Tergantung dari nanti barangnya, ya, proses pengolahannya. Makin diolah makin murah dia. Di mana kita bisa tahu? Nah, yang tadi itu di INSW atau di Bea Cukai /BTKI, bisa dilihat di situ. Bea keluarnya berapa. Yang kedua, kayu, produk-produk dari kayu antara 2 sampai 10%. Ya, kerajinan dari kayu, nah kena itu, ya, ada bea keluarnya. Kemudian yang ketiga, biji kakao, biji coklat. Ya, kena 15%, dipukul rata kalau itu. Tapi begitu diolah sedikit jadi 0. Kalau ini hanya biji kakao yang cuma begitu saja, dipanen, dijemur, diekspor. Maksudnya tujuan pemerintah apa? Supaya diolah dulu baru diekspor. Kemudian yang keempat, CPO dan turunannya. CPO itu apa? Minyak sawit. Ya, minyak sawit dan turunannya antara 0 sampai 40%. Paling tinggi 40%, artinya CPO, minyak sawit kasar, kalau diekspor begitu saja kena bea keluar 40%. Tapi kalau diolah turun sampai jadi olahan yang paling turunannya yang udah agak hilir 0%. Tapi saya nggak ngerti juga kenapa perusahaan-perusahaan di kita senangnya ekspornya CPO, padahal kena bea keluar. Ya, karena lebih gampang katanya, itu kena bea keluar. Nah, coba diolah sedikit aja jadi minyak goreng umpamanya, itu udah jauh lebih sedikit turun bea keluarnya. Ya. Kemudian yang terakhir, biji atau mineral, barang-barang tambang, nikel, biji besi, bauksit, ya, dan sebagainya. Itu kena 20% dipukul rata, kecuali yang sudah diolah. Ini juga tujuannya supaya diolah dulu, baru diekspor. Selain dari ini, tidak. Baju muslim, kena nggak? Tidak.
Kopi, kena nggak? Enggak. Teh, tidak. Dan sebagainya. Ya, oke. Nah, bea cukai memeriksa itu. Kalau dia barangnya termasuk yang kena bea keluar nggak? Kalau kena bea keluar, udah dibayar belum? Itu aja. Udah dibayar, udah langsung lewat. Belum dibayar, bayar dulu. Bayarnya kemana? Ke bea cukai? Tidak. Bayarnya ke bank. Nanti dokumen bukti pembayarannya itu disampaikan oleh siapa yang menghadapi bea cukai namanya tadi? Yang datang terlambat belum tahu dia. Ya, forwarder atau apa? PPJK ya ini. Perusahaan pengelola jasa kepabeanan. Bukan kita ya, tidak. Sekarang pun tidak ada lagi ketemu muka PPJK, ketemu datang ke bea cukai bawa berkas, sudah nggak zaman lagi, nggak ada lagi. Semua sekarang online. Jadi dia kirim dokumen-dokumen kita juga melalui online. Bea cukai buka juga secara online. Nanti oke, semuanya sudah oke, bea cukai menjawab ada dokumen namanya NPE. Ya, jadi kita membuat tadi namanya PEB, ya, pemberitahuan ekspor barang. Nah, tapi juga jangan khawatir, PEB itu kayak apa Pak? Ada di webnya bea cukai. Saya sendiri ekspor dari tahun 1990 sampai sekarang. Tidak pernah mengisi PEB sendiri. PEB-nya dibuatin oleh si forwarder. Tapi sebelum disubmit ke bea cukai, dia harus kirim dulu ke saya periksa. Gitu ya, bisa minta di. Nanti ini yang dikirim ke bea cukai oleh si PPJK itu atau forwarder. Bea cukai dibandingkan dengan barangnya masuk ke pelabuhan, dilihat cocok nggak ini barang? Oh sesuai, kena bea keluar, udah bayar belum? Dilampirkan bukti pembayaran. Oke, kalau tidak kena bea keluar ya udah. Langsung terbit dari bea cukai namanya NPE. Nota Pelayanan Ekspor. Dibuat oleh bea cukai sebagai bukti bahwa barang kita sudah diperiksa bea cukai dan sudah boleh naik ke kapal. Baik pesawat udara atau kapal laut. Ya, itu tugasnya bea cukai. Jadi kalau barang kita barang bebas dan tidak kena bea keluar, ada atau tidak ada bea cukai sama aja. Kalaupun barang kita barang bebas, kemudian kena bea keluar, ya bayar aja bea keluarnya. Habis itu ya tidak ada masalah. Nah. Oke, ada pertanyaan sini. Ya udah, cuman begini aja prosesnya ekspor. Surveyor. Kalau Intertek itu termasuk surveyor Pak? Intertek, saya belum dengar, mungkin juga. Ada yang multinasional juga surveyor ya, yang saya pernah pakai, ada namanya Bureau Veritas, perusahaan Perancis. Ada namanya SGS, juga perusahaan surveyor. Perusahaan asing yang multinasional dan ada kantornya juga di Indonesia. Itu Intertek mungkin juga ya, saya belum pernah pakai. Jadi biasanya ada pembeli yang mintanya diperiksanya. Pernah pembeli saya minta diperiksa oleh Bureau Veritas. Waduh, saya juga bingung di mana ada kantornya Bureau Veritas kan? Jangan-jangan nggak ada. Saya cari, tanya sana sini, akhirnya dapat nomor telepon Bureau Veritas di Jakarta. Saya telepon, oke silakan, orang Indonesia. Wah, ini perusahaan Perancis, jangan orang Perancis, enggak, orang Indonesia juga. Oke Pak, bikin aja surat permohonannya, buat surat permohonan. Kapan Bapak mau muat barangnya? Jadi dia akan datang pada saat kita muat barang. Datanglah surveyor namanya yang datang itu. Datang surveyor ya, kemudian dia periksa sesuai dengan ordernya. Apa yang harus diperiksa? Diperiksa sampai barang itu muat ke dalam kontainer ditutup, disil, baru dia pulang. Nah, nanti dia buat laporan. Nah, yang lucu begitu datang, kan ketemu, loh, saya mintanya kan Bureau Veritas, saya bilang. Dia datang pakai baju, di sininya apa? Sukovindo. Iya Pak, agennya Bureau Veritas di Indonesia itu Sukovindo, dia bilang. Oh gitu. Tapi nanti reportnya, laporannya, karena ordernya Bureau Veritas, kop suratnya Bureau Veritas. Tuh, ya. Oke, sesi kedua. Nah. Jam berapa sekarang?
Ya, setengah 12. Ya, kita masih ada waktu ya. Zuhur 11.50. Oke, jadi ada 20 menit Pak ya. Dokumen ekspor ya. Nah, ini dokumen. Jadi izin-izin udah tadi ya. Untuk menjadi perusahaan ekspor itu cukup 2 ya. Kemudian pajak dan bea cukai sudah ya, tidak ada pajak dalam bisnis ekspor, yang ada bea keluar. Yang kena bea keluar hanya ada 5 macam produk ya. Kemudian prosesnya barusan kita bahas ya. Retur, reject ya, tidak ada istilah retur atau reject. Ya, jadi wah kalau gitu gimana Pak? Ya harus yakin semua barang kita bisa diterima. Gitu, tidak ada pilihan, nggak ada pilihan. Kalau yang kasus tadi dimusnahkan, berarti yang menanggung ini yang eksportirnya? Eksportir. Ya, eksportir. Kemudian, jadi kita ekspor mangga sampai di pembeli busuk. Pembeli nggak mau terima. Ya, berarti dia tinggal aja di pelabuhan kan, apa lewat udara atau lewat itu ya dia tinggal aja. Nanti si itu kan harus ngebuang, dimusnahkan. Itu ya. Belum terbayar ya Pak? Ya pasti belum dibayar. Ya tergantung nanti cara pembayarannya. Ada juga kalau bayarnya di muka kan udah dibayar. Nah, oke. Yang lain belum ya. Nah sekarang kita bahas dokumen ya. Di dalam bisnis ekspor ada namanya dokumen utama. Jadi kita ekspor apa saja ke negara mana saja, dokumennya yang pasti ada ya ini, 3 macam ini. 1 invoice, 2 packing list, 3 bill of lading. Ya. Cuma ini, tidak ada yang lain. Ya. Invoice dan packing list dibuat oleh eksportir, oleh kita. Invoice itu apa sih? Ya nota, nah, nota atau faktur. Ya. Jadi ada harganya kan? Ya persislah seperti faktur yang kita buat sehari-hari itu nota kepada siapa, tanggal berapa, banyaknya barang berapa, barangnya apa, harga satuan berapa, total nilainya berapa. Yaitu invoice. Tidak ada standar bakunya, nggak ada. Ya jadi banyak contohnya di buku saya ada contoh-contohnya. Ya. Kemudian yang kedua packing list. Packing list juga dibuat oleh eksportir. Nah bedanya dengan invoice, packing list itu kalau kita kirim barang nih, kirim barang di dalam negeri, ada surat tuh yang kita titip sama supirnya. Surat apa namanya? Surat jalan. Nah, packing list itu surat jalan bahasa Indonesianya. Ya, mirip. Apa bedanya sama nota atau faktur? Surat jalan itu? Nggak ada. Nah, nggak ada harga barangnya, ya. Nah, itu juga di packing list tidak ada barang, tidak ada harga. Kepadanya ada banyaknya barang, ada berapa koli bahkan berapa beratnya, berat bersih, berat kotor gitu. Tapi tidak ada harganya, packing list itu. Contoh-contohnya juga ada di buku. Kemudian bill of lading. Kalau bill of lading dibuat oleh shipping company, perusahaan pelayaran yang punya kapalnya tadi, ya itu. Kalau lewat udara namanya airway bill, dibuat oleh airline atau perusahaan penerbangan. Ya. Ini juga sebagai surat tanda bukti kepemilikan barang, bill of lading itu. Artinya apa? Siapa yang pegang bill of lading, bahasa sehari-harinya disebutnya BL. Ya, BL. Siapa yang pegang BL, dialah pemilik barang yang lagi ada di kapal itu. Gitu. Jadi artinya begini, bisa jadi pembeli kita kirim BL-nya, dia pegang, sama dia mau dijual barang itu bisa. Barangnya belum sampai, dia jual. Ya, masih di jalan nih. Nanti pembeli itu jual lagi. Orang yang megang BL terakhir, dialah pemilik barang itu. Nah, ini juga satu instrumen yang tidak mungkin kita ngirim barang itu diambil atau diterima oleh orang yang salah, yang bukan berhak gitu. Ya, kecuali BL-nya tercecer, dicuri atau dibohongin, sehingga dikasih BL-nya dan seterusnya. Tidak bawa BL, pembeli tidak bisa dikasih barangnya di pelabuhan tujuannya. Dia, itu barang saya ini ya, mana BL-nya, nggak bawa, nggak bisa.
Gitu. Orang lain namanya nama orang tapi dia bawa BL dikasih barangnya. Gitu ya BL. Nah, 3 dokumen inilah dokumen utama namanya. Semua ekspor kemana saja, apa saja yang diekspor ada dokumen ini 3. Yang lain dari itu namanya dokumen tambahan. Ini tidak wajib, kecuali diminta oleh buyer atau peraturan di negara kita atau negara tujuan mewajibkan ada dokumen ini ya harus kita buat. Contohnya apa? Contohnya Certificate of Origin, surat keterangan asal bahasa Indonesianya. Ya, diminta oleh pembeli kita di Malaysia umpamanya. Karena apa? Surat ini oleh pembeli kita menjadi syarat supaya dia dapat pembebasan bea masuk. Karena apa? Karena Malaysia dan Indonesia sama-sama anggota ASEAN ya yang sudah menyepakati perjanjian namanya MEA. Di mana salah satunya antar sesama negara ASEAN ada arus bebas barang. Artinya apa? Tidak boleh ada larangan, hambatan, juga tidak boleh ada bea masuk. Nggak boleh. Antar sesama negara ASEAN 0 bea masuknya. Tapi pembeli kita butuh surat ini, baru dia dapat bebas. Kalau nggak ada COO atau Certificate of Origin, dia nggak bisa dapat pembebasan bea masuk. Ya. Jadi hukum asalnya semua impor itu kena bea masuk. Semua impor kena bea masuk kecuali diatur khusus. Diatur khususnya apa? Perjanjian MEA. Baru-baru ini Presiden Jokowi ke Australia menandatangani perjanjian yang baru antara Indonesia dan Australia. Namanya IACPA. Ya, Indonesia Australia, CEPA-nya apa gitu kepanjangannya. Itu antara Indonesia dan Australia juga sekarang ada keringanan bea masuk, belum sampai bebas, tapi beberapa barang bebas. Beberapa barang keringanan. Nah, syaratnya apa? Begitu kita mau ekspor ke Australia, harus ada Certificate of Origin. Buatnya di mana itu? Di Disperindak, daerah tingkat 2. Bisa di tempat domisili perusahaan kita, bisa juga di pelabuhan berangkatnya dari mana. Contohnya saya tinggal di Bogor, kantor saya di Bogor. Saya bisa minta COO dari Bogor, Disperindak Bogor, bisa juga dari Disperindak di Jakarta karena ekspornya dari Jakarta. Itu di sini juga bisa minta Disperindak di Semarang atau di Jogja. Ya. Nanti dengan surat itu pembeli kita dapat keringanan atau bahkan pembebasan bea masuk. Berapa biayanya itu, Pak? Biayanya kalau di Bogor cuma Rp5.000. Ya, itu pun PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Murah, antara ya tiap daerah beda-beda, antara 5.000 sampai 15.000 cuma. Prosesnya berapa lama? Hanya beberapa jam aja. Kalau malas ngurus sendiri bisa minta bantuan forwarder ngurusin. Kalau forwarder yang ngurus kira-kira sekitar sekarang ini Rp150.000. Nah, untung amat dia ya, kan diurusin namanya. Ya. Kalau kita ngurus sendiri juga kan pakai ongkos, pakai nanti makan siang, ya. Minum dan sebagainya, hilang waktu. Oke, yang kedua Certificate of Analysis. Umpamanya yang diekspor adalah bahan kimia atau minyak atsiri tadi. Minyak nila, minyak atsiri itu contoh minyak nila, minyak serai wangi ya dan sebagainya. Nah, itu kan sama aja kalau lihat fisiknya minyak nila, minyak serai wangi, yang mutunya bagus, mutunya jelek sama aja lihat fisik. Jadi pembeli pingin yakin harus ada Certificate of Analysis. Jadi diperiksa dulu di lab. Nanti keluar sertifikatnya. Itu ya contohnya. Ini atas permintaan pembeli. Tapi kalau udah percaya, udah tidak perlu lagi ya nggak perlu lagi. Ya kalau pembelinya minta itu. Kemudian Certificate of Phytosanitary. Ini dari Badan Karantina Pertanian. Untuk produk-produk hasil pertanian. Mau ekspor jahe segar dari Jogja. Umpamanya ekspor jahe. Ekspor tadi gula semut. Nah, ya ekspor gula semut juga kan hasil pertanian. Nah, itu disyaratkan peraturan di negara kita juga dan peraturan di semua negara pembeli. Kalau hasil pertanian harus diperiksa dulu oleh karantina. Bukan barangnya di karantina karena yang sakit dari Wuhan itu di karantina, bukan gitu. Banyak yang salah. Pasti di karantina dulu Pak barangnya. Bukan.
diperiksa oleh karantina. Barangnya ada di kita, tapi diperiksa oleh karantina. Ya, diperiksa oleh karantina, diambil sampel, kemudian diuji, dicek tidak membawa bibit penyakit, nah baru keluar sertifikat itu. Jadi sertifikat ini memastikan bahwa barang yang kita ekspor tidak membawa bibit penyakit. Nah, sertifikat of phytosanitary. Jadi barangnya bisa masuk. Kemudian sertifikat fumigasi. Sertifikat of fumigation. Beberapa negara mewajibkan ini. Australia, Selandia Baru wajib. Semua barang yang diekspor ke sana harus difumigasi. Apa itu fumigasi? Diapain? Harus difumigasi. Disemprot, disuci hamakan bahasa Indonesianya. Ya, jadi kalau ada semut, ada apa ke bawah, mati semua. Tentu, wah nggak bahaya Pak, beracun ya. Tentu ada yang batas-batas apanya yang disemprotnya apa, kadarnya berapa, mereka tahulah. Nanti ada sertifikatnya. Harus dilampirkan dengan dokumen-dokumen ekspor, ya dan sebagainya, tergantung dari permintaan pembeli. Nah. Kemudian ada lagi dokumen sebelum ekspor. Sebelum ekspor tadi sudah saya jelaskan ada PEB, ya. Satu lagi sebelum PEB namanya SI, Shipping Instruction. Surat dari kita kepada forwarder untuk melakukan pengiriman barang kita. Jadi surat perintah pengiriman barang dari kita kepada forwarder. Persis yang kita isi di kantor JNE itu. Gitu, itu shipping instruction. Nanti oleh si forwarder itu buat bahan dia mengisi PEB. Kalau shipping instruction tidak ada bakunya, formulirnya. Boleh dibuat sendiri, di dalam buku juga ada contohnya. Tapi kalau PEB ada dokumen bakunya, dibuat oleh Bea Cukai, apa saja yang harus diisi. Ya tidak beda jauh dengan kalau kita ngisi mengirim barang di ekspedisi atau di JNE, begitulah. Tidak beda jauh, cuman namanya antar negara ya datanya lebih lengkap. Termasuk harga juga harus tulis itu. Karena dari PEB itulah pemerintah mengambil data statistik. Statistik ekspor bulan Desember sekian. Nah, itu dari jumlah PEB orang yang ekspor semua dikumpulkan. Di jumlah yang ekspor barang-barang kulit, yang ekspor barang-barang logam, barang-barang dan sebagainya. Ya, ada pertanyaan? Untuk sertifikat Ya. analisis ini Pak. Ya. Lab ya Pak, ini kan dari produsen atau lab. Ya, dari lab. Itu kalau boleh contohnya lab ini Pak. Ya, Sukovindo. Sukovindo juga punya lab, ya, punya lab. Yang biasanya kalau di Indonesia lab yang diaku adalah lab yang sudah mempunyai sertifikat CAN namanya, sudah diakreditasi. CAN itu kantor akreditasi nasional apa gitu, atau komite atau apa gitu ya labnya gitu. Kalau disyaratkan oleh pembeli, tapi kalau nggak syarat jangan, daripada repot-repot bikin aja kita sendiri, saya gitu kan biaya, artinya minta lagi Sukovindo. Kalau begitu dites sama lagi hasilnya atau beda gimana? Jadi tergantung barangnya. Tapi ya bisa ratusan ribu sampai jutaan. Ya, jadi diperiksa dan tergantung analisis apa sampai seberapa detail, seberapa jauh gitu diperiksa di lab. Contohnya aja minyak atsiri umpamanya ya. Kalau minyak atsiri kira-kira saya kira sekarang 1 jutaan lah. Itu ya sampai keluar nanti sertifikat of analysis. Jadi biasanya kalau saya sekali aja, habis itu pembeli minta lagi issued by manufacturer atau by exporter atau by shipper. Jadi cukup kita salin lagi yang dari itu, bikin lagi. Karena yang paling tahu produknya siapa? Kita kan. Kita yakin dengan produk itu, asal jangan bohong ya. Ya udah sama dengan yang dulu kita bawa ke Sukovindo kan, ya udah ketik lagi itu. Bisa. Nah. Ada lagi? Nah, yang datang terlambat tadi. Yang lain udah kenalan Pak. Dari mana dan namanya, produknya apa? Pak siapa namanya? Bayu, Pak. Pak Bayu dari
Dari Jogja, Pak. Jogja. Produknya Ya masih produk lokal, Pak. Saya kuliner, Pak. kuliner. Iya, tapi pengen ekspor juga. Oh, kulinernya apa? Kulinernya apa? Saya sop dan sate sapi. Wah, mantap. Nah, bisa buka rumah makannya sekalian Oh, di luar negeri ya? di luar negeri. Ya, di Saudi, di Malaysia. Ya, di Malaysia sekarang ayam penyet lagi populer di Malaysia. Ya, mula-mula ada teman saya itu yang buka ayam penyet. Wah, gimana? Asik nggak? Asik katanya. Harga ayam di Malaysia jauh lebih murah daripada di kita. Tapi harga produknya lebih mahal daripada di kita. Apa nggak asik? Gitu. Sekarang dia udah punya 7 outlet di Malaysia. Kemudian ya triknya lagi terus, tapi sekarang semua di Malaysia di mana-mana ayam penyet. Pas begitu saya pesan, ini bukan ayam penyet. Jadi dia sekarang lagi populer, ya ikutin aja. Enggak, orang Indonesia tahu. Bapak, Pak Syahrul, Pak. Syahrul. Apa produknya tadi itu? Toko elektronik, Bapak. Oh. Yang mau diekspor apa? Laptop? Mungkin produk lain, Pak. Produk lain. Saya importin banyak. Oh. Tapi laptop bekas juga, Pak. Kalau ke negara-negara, saya pergi ke Afghanistan, Pak. Saya pergi ke Dubai juga, ya. Jadi di antaranya ke Afghanistan. Itu masuk kulkas bekas, TV bekas dari Korea, ya, ke Dubai. Dari Dubai diekspor ke Afghanistan, negara-negara Afrika, gitu. Kipas angin bekas, beneran. TV bekas, kulkas bekas, laptop bekas juga. Bisa. Ya baju bekas Indonesia ngimpor. Mas sudah ya? Belum. Masih Pak? Mas Wildan. Wildan. Produknya apa? Baju muslim pria. Baju muslim pria. Baju koko, celana. Wah, mantap tuh. Bisa diekspor. Kemana kalau diekspor kira-kira? Kalau yang lagi obrolan sih Malaysia. Malaysia. Orang Ya. Indonesia di sana. Ya mantap itu. Mantap. Kalau ke Arab bisa nggak itu? Tergantung model, bisa aja. Iya. Banyak banget. Ya ke Arab nggak pakai baju koko orang Arab ya. Tapi baju koko itu saya pergi ke Myanmar. Orang Myanmar itu baju sehari-harinya persis baju koko. Tapi dia muslim bukan? Bukan. Persis nggak pakai kerah gitu ya. Bawahnya pun sarung. Orang pergi ke kantor, pergi kerja, pergi kuliah pakai sarung bawahnya. Itu pakaian resmi. Menteri pun pakai sarung. Atasnya baju koko, cuman nggak pakai peci aja. Ya artinya juga bisa dipasarin ke sana. Mas apa? Mas Audi. Kalau untuk yang ini saya ada bertambahkan udang juga, Pak. Jadi saya supply untuk kebutuhannya sama operatornya. Udang, nah sedangkan udang sendiri itu kan salah satu ekspor besarnya Indonesia dulu. Ya. Sekarang udah enggak. Masih, Pak. Masih ya, ya. Masih. Cuma itu memang saya pengen menembus batas itu tuh masih Ya. sulit, Pak. Dan mencari cara juga sebenarnya. Ya. Karena pemainnya besar-besar semua kan. Besar-besar. Tapi juga dulu banyak pemain kecil-kecil. Dulu kan sepanjang Pantura tuh tombak udang semua habis. Sekarang selatan juga, Pak. Adang Selatan, ya. Ya, banyak pasarnya. Ya, udah. Anjuran saya itu hindari untuk awalnya ke negara tujuan ekspor tradisional. Karena udah susah lah, itu pemain besar masuknya ke sana. Tapi kalau negara-negara kecil kan enggak. Ya, orang Bangladesh kan pengen juga ngerasain makan udang. Tapi dia juga punya tambak udang. Yang lain umpamanya Asia Tengah. Asia Tengah tuh Uzbekistan, Kirgistan nggak punya pantai. Negaranya nggak punya pantai di tengah-tengah di Asia Tengah. Ya, tapi kan pengen ngerasain udang. Ya, daya belinya juga tinggi. Negara ini negara minyak juga. Mas siapa? Aryono. Produknya apa? Belum punya produk. Belum punya. Oh, sekarang apa kegiatannya? Desainer. Bisa desain grafis. Sekarang desain pun bisa diekspor, Mas.
Beneran? Iya, di Bener. ini kok Nah. ada Ya. komunitasnya. Jadi saya kenal ada di Bogor ya yang ekspor bukan desain sih. Kalau dia ekspornya itu desain engineering yang dia ekspor. Jadi ada perusahaan dari Kanada, paling besar dia ke Kanada, tapi sekarang juga ke Amerika Serikat kemana, wah hebat. Orang cuma mendesain arsitek atau apa desain luarnya aja, mau bikin gedung kayak gini, dikirim ke dia, dia terjemahkan itu menjadi desain engineering, jadi butuh besinya yang jenis ini berapa batan sampai hitungan keluarnya, jasanya itu dibayar. Jadi dia per termin, jadi ya persis kayak di sini lah, dia kirim via email nanti. Tadinya dia kerjakan sendiri, kemudian beberapa karyawan di rumahnya masing-masing. Sekarang dia punya kantor yang setiap hari ngantor ada 30 orang timnya tuh. Dapat order dari mana-mana dari dunia. Bisa diekspor. Nah, Bapak apa? Pak siapa? Hari. Pak Ari. Hari. Ari. Produknya Saya pewangi laundry. laundry. Pewangi laundry. Oh, pewangi laundry. Iya, setrikaan. Wah, mantap tuh. Jadi ke negara-negara, jangan pikir ke negara maju ya kalau itu. Negara Afrika. Oh, Afrika ya. Iya, Yang nggak pernah mandi. bukan. Kalau negara maju kan udah branded. Ya, pasti dia pengennya yang bermerek, yang apa. Tapi kalau ke negara Afrika, nanti si importir, boleh nggak saya pakai merek saya sendiri? Boleh. Wah, masuk. Gitu. Ya salah satu ya kemarin kan, kenapa saya nyebut Sudan tadi, baru berapa minggu lalu KPMI ada misi dagang ke Sudan. Di antara produk yang diminta di sana produk pembersih. Ya, produk pembersih itu. Saya nempel aja deh. Nah, dia selama ini belinya dari Dubai. Oh, Masya Allah. Tapi Dubai juga kan nggak produksi, belinya dari mana? Dari Thailand, Indonesia nggak ada. Belum ada dari Indonesia. Itu sedihnya. Padahal ya yang begitu aja banyak sih. Ya. Oke. Ya bukan hanya Sudan, di Afrika juga banyak. Ibu apa? Ibu siapa? Airways. Produknya? Penerbitan. Ekspor itu Pak. Wow. Tapi semacam lisensi semacam itu. Kuala Lumpur. Karena saya juga pernah tinggal di sana, jadi tadi tertarik sekali kalau misalnya apa. Nah, Iya. buka toko di sana, bawa produk teman-teman jualan di sana. Kenapa tidak? Namanya ekspor nggak itu? Ekspor. Amin. Ya. Tapi yang mau saya tanyakan anak saya kan mengajar SD di Ukraina, barangkali ada informasi ya. Bisa nggak? Karena anak saya itu waktu datang ke sana dia membawa beberapa syal yang beli di mana Mirota. Dan ternyata di sana itu mereka pada suka sekali dengan syal. Barangkali ada informasi gitu. Informasi apanya nih? Ya, tentang ekspor ya semacam itu. Pembelinya atau apanya? Barangnya? Iya bisa. Barangkali bisa menjadi komoditi menjadi. Iya, sangat mungkin. Iya. Sangat mungkin, tinggal dicari siapa sana yang mau bantu jualin di sana. Itu, barang cari di sini. Nggak ada, suruh teman-teman KPMI suruh bikin. Iya, Bu. Ya nanti udah pulang itu punya produk Oh. yang profit. Sambil dirintis, Bu, ya. Iya, oke, terima kasih Ibu. Sudah tadi ya. Nah, oke. Ya, baik, terima kasih. Kita istirahat dulu ya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.